Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya dibuat untuk tujuan edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham. Semua keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan Anda sebagai investor. Saya berharap video ini bisa menambah wawasan, memperluas sudut pandang, dan membantu Anda mengambil keputusan investasi secara rasional, berbasis data, dan meminimalkan spekulasi. Pada video kali ini, kita akan membahas secara mendalam dan menyeluruh salah satu saham di sektor aquaculture dan agribisnis, yaitu PT Sentral Proteina Prima Tbk, dengan kode saham CPRO. Analisa ini disusun berdasarkan laporan keuangan hingga Q3 2025. Harga penutupan pasar 23 Desember 2025 dikombinasikan dengan pendekatan value investing, growth investing, serta dikaitkan dengan kondisi teknikal dan momentum harga untuk melihat bagaimana prospek CPRO di tahun 2026. Mohon diperhatikan, angka-angka yang disampaikan bersumber dari data publik dan sangat mungkin terdapat kekeliruan dalam penyajian. Karena itu, selalu lakukan pengecekan ulang sebelum mengambil keputusan. Video ini dibuat atas permintaan dari @IAN140101. Mari kita mulai pembahasannya. Profil dan model bisnis. CPRO didirikan pada 30 April 1980 dan merupakan perusahaan agribisnis aquaculture terintegrasi. Fokus utama bisnis CPRO meliputi produksi pakan udang dan ikan, bibit udang dan ikan, aquatic animal healthcare seperti probiotik, feed additive, dan disinfektan, produk boga bahari dan makanan laut olahan. Yang membuat CPRO menarik adalah model bisnis terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari hatchery atau pembibitan, produksi pakan, budidaya dan tambak, hingga pengolahan produk makanan laut. Model ini memberi dua keunggulan utama, yaitu kontrol biaya dan kualitas, serta ketahanan bisnis terhadap fluktuasi siklus industri. Inilah sebabnya mengapa saham seperti CPRO tidak bisa dianalisa secara dangkal dan harus dilihat sebagai bisnis, bukan sekedar grafik harga. Struktur anak usaha dan ekosistem. Hingga Q3 2025, CPRO memiliki banyak entitas anak yang tersebar di Indonesia, Vietnam, India, dan Singapura. Sebagian besar aset dan aktivitas utama masih berada di Indonesia, terutama di pakan udang, pembibitan, tambak, dan pengolahan hasil laut. Anak usaha dengan kontribusi aset besar antara lain, Sentral Pertiwi Bahari, Sentral Windu Sejati, Sentral Pangan Pertiwi. Ini menegaskan bahwa CPRO bukan perusahaan ekspansi agresif ke luar negeri, melainkan memperkuat basis domestik terlebih dahulu. Untuk investor jangka panjang, ini adalah pendekatan konservatif namun sehat. Struktur pemegang saham. Lebih dari 54% saham CPRO dimiliki publik, sementara sekitar 45% dimiliki oleh afiliasi grup. Artinya, likuiditas saham cukup tinggi, harga relatif sensitif terhadap sentimen, tapi kendali strategis masih dipegang grup. Ini menciptakan karakter saham, yaitu fluktuatif jangka pendek, namun masih bisa dikelola secara fundamental jangka panjang. Kinerja laba dan margin. Mari kita masuk ke inti fundamental. Margin Q3 2025 yaitu gross margin 19,89%, operating margin 8,54%, dan net margin 5,17%. Untuk sektor pakan dan aquaculture, net margin 5% sudah tergolong sehat. Ini menandakan efisiensi operasional mulai stabil. Namun perlu dicatat, EPS year on year Q3 2025 turun sekitar 18%. Ini memberi sinyal bahwa profitabilitas belum sepenuhnya konsisten, masih ada tekanan biaya dan siklus industri. Penting, ini bukan tanda bisnis rusak, melainkan ciri industri siklikal. Investor value justru mencari fase seperti ini, selama fundamental inti masih terjaga. Efisiensi dan kualitas manajemen. Sekarang kita lihat bagaimana manajemen mengelola aset dan modal. ROA 6,7%, ROE 10,1%, ROCE 16,4%, ROIC 9,3%.
ROCE di atas 15% adalah angka yang sangat solid untuk bisnis agribisnis. Artinya, modal yang ditanam benar-benar bekerja, tidak sekedar besar aset tapi produktif. Namun, cash conversion cycle sekitar 78 hari. Inventory days cukup panjang. Ini wajar untuk industri pakan dan tambak, tapi menuntut disiplin manajemen tinggi. Likuiditas, utang, dan risiko. Dari sisi kesehatan keuangan, current ratio 1,19, quick ratio 0,48. Likuiditas cukup ketat, tapi belum mengkhawatirkan. Struktur utang, debt to equity 0,48. Long term debt relatif kecil. Interest coverage 4,21 kali. Artinya, beban interest masih aman, tidak ada tekanan gagal bayar. Namun, Altman Z-Score berada di zona abu-abu. Ini menandakan CPRO bukan perusahaan bermasalah, tapi juga belum super defensif. Arus kas, jantung value investing. Inilah bagian yang paling sering diabaikan. Cash flow operasi TTM positif. Free cash flow TTM plus 357 miliar. Capex moderat. Artinya, laba bukan laba kertas. Bisnis benar-benar menghasilkan uang. Ini adalah fondasi utama prospek 2026. Valuasi saat ini. Sekarang kita bicara harga. PE TTM 9 kali, PBV 0,9 kali, PS 0,37 kali, EV per EBITDA 6 kali, earning yield 11%. Dari sudut pandang value investing, ini murah, bahkan bisa dibilang diskon. Pasar belum menghargai potensi siklus pemulihan. Prospek tahun 2026. Tahun 2026 berpotensi menjadi tahun konsolidasi menuju pertumbuhan yang lebih stabil. Katalis positif, 1. Permintaan udang dan pakan tetap tumbuh. 2. Ekspansi kapasitas mulai terasa dampaknya. 3. Efisiensi operasional meningkat. 4. Valuasi murah memberi ruang re-rating. Namun risiko tetap ada, yaitu harga bahan baku, penyakit budidaya, dan tekanan margin. Jadi 2026 bukan tahun lonjakan ekstrim, melainkan tahun pembuktian stabilitas. Teknikal dan momentum. Harga saham, jangka pendek, koreksi dan konsolidasi. Jangka menengah dan panjang, tren masih naik. Ini mencerminkan pasar menunggu konfirmasi kinerja, bukan sekedar rumor. Kesimpulan akhir. CPRO adalah saham yang fundamentalnya cukup sehat. Arus kas positif, valuasi murah, risiko terkendali. Tapi bukan saham dividen. Cocok untuk investor value plus growth, horizon menengah hingga panjang, strategi akumulasi bertahap. Kurang cocok untuk trader harian, investor pencari dividen rutin. Sekali lagi, ini bukan rekomendasi beli atau jual saham, melainkan bahan pertimbangan agar Anda bisa menjadi investor yang lebih rasional dan disiplin. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe channel Saham Cuan, dan bagikan ke sesama investor. Karena investasi terbaik dimulai dari pemahaman yang benar.